Find me do my two-step. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma dari program studi Geofisika Jurusan Fisika Angkatan 2017. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 100 impian saya, di mana dari 100 impian tersebut ada beberapa impian yang akan saya sebagai target terdekat, kemudian ada beberapa impian yang wajib saya wujudkan di kemudian hari. Nah, langsung saja, ini contoh dari impian saya. Bisa dilihat. Jadi di sini ada 100 impian, cukup banyak. Nah, dari 100 impian ini nanti ada beberapa yang akan saya jelaskan mengenai target terdekat saya. Kemudian ada impian yang akan wajib saya wujudkan di kemudian hari. Jadi dari 100 impian ini ada inti dari impian-impian saya. Oke, sebentar ya, saya simpan lagi. Untuk impian dari 100 impian saya. Jadi di impian terdekat saya ada yaitu lulus kuliah dengan tepat waktu. Nah, mungkin ini bukan hanya impian saya saja ya, mungkin impian semua mahasiswa yang sedang kuliah saat ini. Impian terdekatnya pasti lulus kuliah tepat waktu, karena dengan lulus kuliah tepat waktu kita juga mengejar target untuk impian-impian berikutnya. Kemudian di target saya yang terdekat, impian saya yang terdekat yang kedua itu lulus dengan nilai bagus. Siapa sih yang tidak mau mendapat nilai yang cukup bagus saat mereka wisuda nanti kan? Kemudian di ketiga itu mendapatkan kerja sesuai bidang, ya paling tidak menyesuaikan lah untuk pekerjaan nanti. Mengapa saya jadikan target terdekat? Karena saya ingin ilmu yang saya dapatkan saat kuliah sebelumnya itu dapat menjadi pekerjaan saya. Jadi tidak ada keterpaksaan saat menjalankan pekerjaan tersebut. Kemudian impian saya dengan target terdekat yang keempat itu menjadi ahli geofisika. Kenapa jadi ahli geofisika? Tentunya karena saya berkuliah di program studi geofisika. Jadi saya ingin menerapkan semua ilmu yang saya dapatkan di perkuliahan kemarin di dunia pekerjaan dan menjadi ahli geofisika itu tersendiri. Kemudian yang di impian kelima, impian terdekat saya dan menjadi target terdekat saya, yaitu menerapkan ilmu yang saya dapatkan di lingkungan sekitar. Nah, kenapa saya menjadikan ini target terdekat? Karena saya ingin menerapkan ilmu saya itu di lingkungan masyarakat saya. Jadi mereka yang walaupun tidak kuliah, walaupun kuliah ataupun kuliah di jurusan lain, dapat mengerti apa sih geofisika dan fungsinya apa-apa saja gitu. Jadi dari 5 impian tersebut adalah impian yang akan saya wujudkan dalam waktu dekat ini. Ya paling tidak dalam waktu kurun 1-3 tahun ke depan. Kemudian dari 100 impian tersebut juga ada 10 impian yang akan saya wajib laksanakan. Bukan wajib sih, tapi lebih ke keharusan gitu, keharusan. Tidak harus dilaksanakan, tapi kalau bisa harus dilaksanakan gitu. Yang pertama itu mempunyai usaha sendiri. Kenapa saya jadikan di plan pertama? Karena ini lebih terdekat dengan impian saya sebelumnya ya. 5 impian terdekat saya itu saat kita sudah lulus kuliah kemudian mendapatkan kerja, yang saya inginkan adalah uang dari pekerjaan saya tersebut, gajinya itu saya putar menjadi usaha saya. Jadi di 10 impian pertama ini saya ingin mempunyai usaha. Kemudian yang di kedua itu mempunyai rumah sendiri. Kenapa mempunyai rumah sendiri? Karena tentu saja saya tidak ingin menumpang di rumah orang tua saya sendiri atau rumah keluarga. Jadi dengan gaji yang saya punya dan usaha yang sudah saya miliki, saya ingin uang yang saya dapatkan dari dua hal tersebut saya realisasikan menjadi rumah gitu. Kemudian yang ketiga itu memiliki penghasilan besar. Kenapa penghasilan besar? Siapa sih yang tidak mau mempunyai material ataupun uang yang cukup banyak gitu, sehingga dapat membeli semua apa yang kita inginkan. Kemudian di keempat itu bisa naik haji bersama orang tua. Ini insya Allah
dengan usaha yang akan saya jalankan, mungkin nomor 4 ini, impian wajib dilaksanakan ini. Kemudian yang kelima itu keliling Indonesia. Dengan semua materi yang sudah saya dapatkan, saya ingin keliling Indonesia, ingin melihat indahnya Indonesia dari perspektif saya sendiri tanpa melihat orang lain. Kemudian di 6 itu menjadi inspirator. Kenapa menjadi inspirator? Karena saya ingin apa yang sudah saya wujudkan itu menjadi inspirasi dari orang-orang di sekitar saya. Ya paling tidak hidup saya ini bisa berarti untuk mereka semua. Yang ketujuh itu merenovasi rumah yang dimiliki orang tua. Karena sudah menjadi bukan sebagai kewajiban, tapi lebih ke pengabdian gitu ke orang tua. Apa yang sudah kita dapatkan harusnya berbagi dengan orang tua kita sendiri gitu. Kemudian yang di ke-8 itu memiliki keluarga sendiri dengan hidup yang berkecukupan, bahkan kalau bisa lebih, karena dengan hidup berkecukupan kita bisa membangun keluarga kita secara ideal. Bagaimana keinginan kita, apa saja yang kita butuhkan bisa kita wujudkan dengan materi yang sudah ada. Kemudian di 10 impian wajib dilaksanakan, di poin 9 itu membuka lapangan pekerjaan. Saya ingin apa yang sudah saya laksanakan, kerja keras saya itu dapat juga dirasakan dengan orang lain. Bagaimana cara merasakannya? Tentu saya dengan cara saya tadi membuka usaha, kemudian saya membuka lapangan pekerjaan, sehingga orang lain juga dapat merasakan apa yang saya rasakan, begitu. Kemudian di 10 itu poin terakhir, saya ingin mempunyai investasi berupa saham dan perkebunan kelapa sawit. Jadi kenapa saham dan kelapa sawit? Pertama, saham itu adalah investasi jangka panjang, yang dimana saat kita menanam investasi tersebut, maka keuntungan yang didapat bukan hanya dalam jangka 1 atau 2 bulan, bahkan kita bisa dapatkan keuntungan itu dalam waktu kurun 1 tahun ke atas. Jadi kita mempunyai investasi dan uang kita tidak lari kemana-mana, hanya di investasi saham itu saja. Kemudian kenapa kelapa sawit? Kelapa sawit itu dapat menjadi investasi yang baik untuk kedepannya. Jujur saja, saya dari kecil hidup di lingkungan perkebunan kelapa sawit, jadi kurang lebih saya tahu bagaimana pergerakan harga kelapa sawit saat ini dan kemudian prediksi kedepannya. Jadi saya pikir kelapa sawit merupakan salah satu investasi jangka panjang yang dimana hasilnya nanti dapat dipergunakan di saat hari tua. Nah, mungkin dari 100 impian tersebut hanya 15 yang saya dapat sampaikan. Kenapa saya menyampaikan 15 saja? Karena durasi yang tidak cukup, kemudian hanya 15 ini yang menjadi inti dari 100 impian tersebut. Nah, semoga dari 100 impian tersebut saya minimal dapat mewujudkan ya 50% dari 100 impian tersebut, sehingga 100 impian tersebut yang saya tulis tidak sia-sia dan tidak hanya menjadi capek buat saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terus doakan saya sehingga dapat mewujudkan impian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.